Kenapa bank pakan itu harus kita siapkan? Karena 70% atau 60% sampai 70% biaya untuk usaha ternak itu adalah di pakan. Kalau kita tidak menyiapkan hijauan, alamat berat, akan berat di kantong, habisnya banyak, luar biasa. Makanya hijauan sebisa mungkin kita siapkan sendiri, kita tanam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, Gaper Channel. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Mungkin para penonton kaget, ini kok di mana ini? Kok enggak di kandang? Kok di persawahan? Kenapa saya hari ini di sawah? Karena hari ini saya ingin membahas tentang nih, yang belakang ini. Ini namanya bank pakan, ya. Rumput hijauan. Apa yang perlu kita bahas? Nah, saya akan bercerita nanti, ya. Ini kalau kita bicara ternak tidak lepas dari yang namanya pakan. Nah, pakan itu kalau di tempat kami itu saya bagi menjadi 2 kali makan. Yang pagi itu saya berikan complete feed, yang mana di dalamnya itu ada protein tinggi, ada karbo tinggi, dan ada serat. Tetapi seratnya tidak begitu tinggi. Itu saya kasih pakan di pagi hari. Nah, yang sore hari ini, yang di belakang ini, sore hari di tempat kami saya berikan full pakan hijauan. Hijauan yang saya pilih adalah rumput jenis pakcong. Kalau rekan-rekan monggo mau jenis apa lagi, Gamung Mami, Zanzibar, Red Napir, atau Odot, terserah. Tapi yang di tempat kami adalah pakcong. Kenapa saya pilih pakcong? Karena satu, produksinya menurut saya dibandingkan saya sebelumnya saya tanam Odot, produksi per 100 ru kalau di sini ya, 1 ru itu 14 meter persegi atau per 1400 meter persegi, itu saat panen hasilnya bagusan si pakcong. Oleh karena itu kenapa lahan-lahan saya yang dulunya Odot itu sekarang saya ganti semua dengan pakcong. Ya alasannya sederhana. Biasanya saya panen Odot dalam satu luasan ini, ya. Satu petak, kalau di sini itu satu petak itu berarti 100 ru atau 1400 meter persegi. Kalau Odot itu dengan masa panen 45 hari, saya biasanya dapat hanya sekitar 6 ton. Setelah saya pakai ini, itu bisa menghasilkan rumput 10 ton. Nah, oleh karena itu saya jatuh cinta dengan pakcong. Ya, walaupun ada di beberapa lahan ini sedang saya kembangkan untuk Red Napir, tapi belum banyak. Ya, tapi yang terbanyak adalah di pakcong. Untuk saat ini lahan yang kita siapkan untuk pakcong, untuk hijauan itu sekitar 10 hektar yang kami siapkan untuk kebutuhan pakan di kandang kami, baik di kandang sapi, kambing maupun domba, dan sebagian kita jual juga untuk kebutuhan sekitar sini. Ada juga kita suplai ke salah satu perusahaan yang punya peternakan besar, kita setiap harinya suplai ke sana. Jadi itu yang kami siapkan. Nah, kembali ke topik utama, kenapa saya di sawah? Saya membahas tentang bank pakan, khususnya pakcong, ya. Jadi para peternak dimanapun berada, sahabat Gaper, kenapa bank pakan itu harus kita siapkan? Karena 70% atau 60% sampai 70% biaya untuk usaha ternak itu adalah di pakan. Kalau kita tidak menyiapkan hijauan, alamat berat, akan berat di kantong, habisnya banyak, luar biasa. Makanya hijauan sebisa mungkin kita siapkan sendiri, kita tanam sendiri. Kalau beli oke lah, mungkin kalau di sini sekitar 500 sampai 750 rupiah per kilo. Tetapi itu masih kategori mahal, masih lebih murah kalau kita tanam sendiri. Nanti hitungannya
seperti apa akan saya kupas di review di lain kesempatan ya. Nanti mengenai bisnis rumput pakcong itu bagaimana prospeknya, itu akan saya bahas lagi, ada video tersendiri. Pokoknya rekan-rekan di mana berada tetap simak terus Keper Channel ya. Nah, ini saya membahas pakcong ini karena ada pertanyaan yang sangat menarik yang masuk ke WA admin ya, mengenai kebutuhan rumput. Nah, jadi ini cerita gini, ada yang bertanya ke kita, dia bingung ya, ceritanya ini, dia bingung, dia punya lahan seperti tempat saya persis, satu petak 100 ru atau 1400 meter persegi. Terus dia nanya ke kita, dengan luasan segitu itu amannya, itu saya merawat domba berapa banyak? Nah, ada juga terkadang yang tanya sebaliknya, dokter, saya punya 100 ekor domba nih, berarti lahan hijauan yang harus saya siapkan berapa ini luasnya? Nah, ya seperti itu, banyak sekali pertanyaan yang masuk seperti itu dah. Ada yang mengatakan juga, saya pernah ikut pelatihan ya, atau seminar yang diadakan oleh dinas untuk jumlah kebutuhan sebenarnya ya. Kalau satu ekor kambing maupun domba itu luasannya dibutuhkan adalah, ada yang bilang 60 meter persegi, ada yang bilang 70 meter persegi, ada yang bilang 90 meter persegi. Ya itu hampir sama aja lah, tinggal nanti aplikasinya apakah kita pakai full hijauan, artinya pagi, sore, malam kasih hijauan, atau seperti di kandang kami, pagi komplit feed, yaitu pakan kering, sorenya hijauan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan yang saya terapkan di kandang saya, yaitu pakan hijauan hanya diberikan pada sore hari. Cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi dengan contoh yang di belakang ini kurang lebih sekitar usia masih 30 bulan. Maaf 30 hari. Oh, 30 bulan lama kan ya. 30 hari. Jadi di usia 30 hari ini tinggi kurang lebih sudah hampir 2 meter ya. Jadinya 2 meter. Nah, nanti kita panen usia 45 hari. Kalau di saya biasanya panen perdana itu saya jadikan 3 bulan. Tetapi yang panen berikutnya dan seterusnya itu di usia 45 hari tanam. Nah, setelah saya hitung, jadi ini saya panen nih semuanya. Ceritanya panen yang pertama saya panen semuanya. Itu ternyata setelah saya timbang itu dapatnya 10 ton. Untuk satu luasan ini, satu petak ini, 10 ton. Nah, sekarang nih, kan ini udah ketahuan ya. Produksinya satu petak itu adalah 10 ton. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah 10 ton itu cukup dibuat makan berapa banyak domba selama periode 45 hari, kan gitu. Nah, kenapa saya memilih periode 45 hari? 45 hari itu adalah masa panen ini. Jadi kita asumsikan bahwasanya satu petak ini langsung kita panen semuanya nih, 10 ton. Nah, kan nggak habis tentunya. Kita buat silase nih ceritanya kan. 10 ton kita panen semua. Kita panen semua, kita bagi dalam 45 hari. Udah kan? Pembagiannya jelas. Nah, yang berikutnya kita hitung dengan rata-rata berat domba 30 kilo. Ya, poin pertama adalah berat domba 30 kilo. Dengan asumsi kebutuhan makan domba yang untuk rumput ini di tempat saya yang saya praktekkan adalah dari berat 30 kilo itu saya kasih kurang lebih sekitar 6-7%. Itu kalau kita hitung, saya bulatkan sekitar 2 kilo. Ya. Jadi satu domba dengan berat 30 kilo itu saya kasih rumput seger di sore hari itu 2 kilo. Ya, 2 kilo. Saya pakai rumus 6-7% untuk hijauannya. Kalau yang lain ada yang pakai 10%. Kenapa saya tidak pakai 10%? Karena yang pagi kan sudah saya kasih complete feed. Kan gitu. Jadi saya kasih ini sekitar segitu. Nah, setelah saya hitung ya, kalau satu domba itu kebutuhannya adalah 2 kilo, berarti satu lahan ini itu 10 ton kita bagi dalam 45 hari, ya kan? Kita bagi lagi
dengan 2 kilo itu ketemunya, tadi saya hitung ya, sudah saya hitung, bukan saya awang-awang gini, enggak, tadi sudah saya hitung, itu berarti kapasitas domba yang bisa kita pelihara adalah sebanyak 111 ekor untuk satu peta ini dengan luasan 1.400 meter persegi, dengan catatan apa? 1, pakan rumput hanya diberikan sore hari saja. 2, hanya diberikan sebanyak 6-7% dari bobot si domba. Yang ketiga, domba yang saya hitung adalah domba dengan berat 30 kilo. Ya. Yang ketentuan berikutnya adalah satu lahan ini dengan jumlah produksi 10 ton. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah masa panennya atau satu siklusnya itu adalah 45 hari. Diingat, ada 5 ketentuan. Kalau 5 ketentuan ini tidak sama, otomatis hitungan kita akan tidak sama. Ya, jadi nanti setelah video ini tayang, saya jelaskan seperti ini, ada pro kontra, wajar. Karena beda peternak, beda juga strategi pakannya. Beda lahan, beda pula hasilnya. Kira-kira seperti itu ya. Sudah bisa dipahami ya para pemirsa dimanapun berada penjelasan saya. Nanti akan saya review lagi lebih jelas, saya kasih hitung-hitungan yang lebih jelas, mungkin bisa di review-review berikutnya, atau nanti silakan gabung dengan YouTube berlangganan di Keeper Channel. Nanti akan ada saya di situ, saya jelaskan semuanya tentang seluk-beluk peternakan, enaknya, nggak enaknya, tantangannya apa, kemudahannya apa, akan saya bahas semua di situ. Jadi bagi subscriber setia Keeper, silakan gabung dengan YouTube berlangganan di Keeper Channel. Saya yakin tidak akan rugi, saya yakin Anda akan puas. Oke, itu penjelasan singkat dari saya tentang Bank Pakan. Tentunya masih banyak sekali bahasan yang akan saya kupas di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, subscribe, komen. Ya, untuk kemajuan peternakan Indonesia dan untuk kemajuan Keeper Channel pada khususnya. Ayo semangat terus para peternak dimanapun berada. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Maju terus peternakan Indonesia.